Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang baru saja terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada April 2026. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang ibu rumah tangga lanjut usia yang dikenal tenang, yang harus meregang nyawa secara mengenaskan. Mirisnya, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah anak kandung bungsu korban sendiri. Seseorang yang selama ini tinggal bersama, dipercaya, dan seharusnya menjadi pelindung bagi ibunya. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik peristiwa keji ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Hanya di Dirabila. Siti Anawati adalah seorang wanita berusia 63 tahun yang menjalani masa tuanya sebagai ibu rumah tangga di Desa Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang. Di desa tersebut, Siti dikenal sebagai sosok ibu yang bersahaja. Sehari-hari, ia menghabiskan waktunya dengan berkebun untuk menyambung hidup. Ia tinggal bersama anak bungsunya, Fahrozi. Namun, siapa sangka bahwa kasih sayang seorang ibu yang tulus justru dibalas dengan pengkhianatan paling keji oleh darah dagingnya sendiri. Misteri ini dimulai pada awal April 2026. Pihak keluarga merasa curiga karena Siti telah hilang kontak selama 1 minggu. Fahrozi berdalih ibunya hilang setelah pergi berkebun dan tidak kunjung pulang. Hingga pada Rabu, 8 April 2026, sekitar pukul 00.15 WIB, kebenaran pahit itu terungkap. Berawal dari kecurigaan warga terhadap aktivitas Fahrozi, keluarga dan warga melakukan penggalian di sebuah lubang di kebun belakang rumah. Di sana, di kedalaman 1,5 meter, mereka menemukan pemandangan yang menghancurkan hati. 3 plastik berwarna biru yang terkubur rapi. Saat dibuka, plastik tersebut berisi potongan tubuh manusia yang sudah tidak utuh lagi. Polres Lahat segera bergerak cepat melakukan olah TKP. Temuan awal menunjukkan bahwa pemakaman paksa ini dilakukan dengan sangat rapi, seolah-olah pelaku sudah merencanakannya dengan matang agar tidak terdeteksi oleh keluarga lain. Petunjuk kunci datang dari seorang saksi bernama Raju. Ia mengaku bahwa sebelum Siti dinyatakan hilang, Fahrozi pernah memintanya untuk membuatkan lubang di kebun belakang rumah dengan alasan akan menanam sebatang pohon. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti di lokasi, penyelidikan langsung mengarah pada satu nama, Ahmad Fahrozi, 23 tahun. Kecurigaan semakin menguat karena sesaat setelah jasad ibunya ditemukan, Fahrozi menghilang dan melarikan diri, meninggalkan rumah tanpa jejak. Polisi melakukan pengejaran intensif karena diduga pelaku mencoba melarikan diri keluar daerah. Namun, pelarian Fahrozi tidak berlangsung lama. Kurang dari 12 jam setelah penemuan jasad, polisi berhasil melacak keberadaannya. Fahrozi ditangkap tanpa perlawanan berarti di sebuah hotel di wilayah Lahat. Saat diinterogasi, ia tidak bisa lagi mengelak dan mengakui semua perbuatan biadabnya. Ahmad Fahrozi adalah anak bungsu yang seharusnya menjadi sandaran Siti di usia senja. Namun, di balik statusnya sebagai anak,
ia memiliki sisi gelap yang tersembunyi dari pandangan umum. Alih-alih bekerja atau membantu ibunya, Fahrozi justru terjerumus ke dalam lingkaran setan yang menghancurkan moral dan akal sehatnya. Motif di balik aksi penghilangan nyawa ini sangat memprihatinkan, yakni kecanduan judol. Puncak konflik terjadi pada Sabtu, 28 Maret 2026, sekitar pukul 11 siang di Desa Danau Belidang. Fahrozi mendatangi ibunya yang sedang berkebun untuk meminta sejumlah uang guna bermain judol. Namun, Siti Anawati menolak permintaan tersebut. Penolakan inilah yang memicu amarah membabi buta dalam diri Fahrozi. Dalam keadaan gelap mata, Fahrozi mengambil sebilah parang. Ia menyerang ibu kandungnya secara brutal, menyabetkan senjata tajam itu ke leher sang ibu berkali-kali hingga kepala korban terpisah dari tubuhnya. Setelah memastikan ibunya tewas, Fahrozi mencoba menghilangkan jejak dengan cara yang sangat keji. Ia menyiram tubuh ibunya dengan bensin lalu membakarnya. Namun, karena pembakaran tersebut tidak sempurna, ia kemudian menutupi jasad yang hangus itu dengan dedaunan sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi pemisahan tubuh kepada jasad korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa parang yang digunakan untuk menghabisi korban. Hasil evakuasi menunjukkan tubuh korban telah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam 3 plastik berbeda karena ukuran karung yang tersedia terlalu kecil untuk menampung seluruh jasad. Potongan-potongan ini kemudian dibawa ke RSUD Lahat untuk proses otopsi lebih lanjut. Kepada penyidik, Fahrozi mengakui semua tindakannya, mulai dari mengeksekusi korban, pembakaran, hingga memisahkan bagian tubuh korban. Ia bahkan menceritakan bagaimana ia bersandiwara, berpura-pura khawatir dan tidak tahu keberadaan ibunya selama 1 minggu. Sementara ia tahu persis bahwa ibunya terkubur di belakang rumah mereka. Penemuan jasad Siti Anawati meninggalkan luka mendalam bagi keluarga besar. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang selama ini tinggal bersama korban adalah serigala berbulu domba yang tega berbuat demikian hanya demi melakukan sebuah kegiatan maksiat. Warga desa pun gempar, merasa tidak percaya bahwa di lingkungan mereka terjadi aksi pemisahan bagian tubuh yang begitu terencana. Kini, Ahmad Fahrozi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia dijerat dengan 2 pasal berat, yaitu aksi penghilangan nyawa secara berencana dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ancaman hukuman maksimal yang menantinya adalah hukuman mati. Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang bagaimana kecanduan, terutama judi online, dapat menghancurkan nalar dan nurani seseorang hingga tega menghabisi nyawa orang tua sendiri. Tidak ada uang yang sebanding dengan nyawa, apalagi nyawa seorang ibu. Dan semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya bagi almarhumah Siti Anawati. Menurut kalian, apakah hukuman mati sudah pantas diberikan kepada pelaku dalam kasus seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.